Istilahnya necessary but not sufficient. Dia penting tapi tidak mencukupi. Kalau kita bicara hanya ilmu sebagai intelijensia, 1 tambah 1 sama dengan 2, 4 kali 4 sama dengan 16 cukup di sekolah. Kalau sekadar itu. Tapi untuk mendidiknya menjadi seorang yang mengerti tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Bagaimana dia paham ibadahnya. Bagaimana dia tahu pentingnya berakhlak mulia. Bagaimana dia harus berlaku kepada orang tuanya, orang lain, yang lebih tua, yang lebih muda, dan terutama kepada Sang Pencipta, tidak cukup hanya di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansyur wahfadh wa ayyid nahratal watan fil alamin wa amir nahratal watan diniyatan islamiyat ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Amidul Ma'had, guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, para masyayikhul Ma'had yang saya hormati dan saya muliakan, para tokoh dan pimpinan di kelurahan di tempat ini, para perangkat pemerintahan daerah dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini dalam suasana yang penuh dengan keakraban dan persaudaraan, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, dan walaupun terlambat tetapi saya bisa hadir dan membersamai bapak-bapak dan ibu dalam silaturahim ini. Yang agak terlambat karena tadi ada kegiatan yang sama di Denggen Timur, ada peletakan batu pertama Harokatul Barokah. Jadi salah satu upaya atau ikhtiar dari Khirijul Ma'had untuk meluaskan perkhidmatan NWDI, untuk meneruskan tuntunan atau ajaran dari para guru, khususnya Maulana Syekh, untuk selalu menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama berada di Hayatul Ghina, ya, Lendang Beduri. Insyaallah sesuai dengan yang tertulis, ada pembangunan gedung SMP Islam, Qiraatul Kutub. Masya Allah, mungkin tidak ada di tempat lain SMP Islam yang namanya Qiraatul Kutub. Dan Qiraatul Kutub ini kita maknakan di dalam NWDI, Bapak-Bapak Ibu, Qiraah itu artinya membaca. Al-Kutub adalah kitab-kitab. Dan sering Maulana Syekh Ninida mengingatkan kita bahwa kalau kita bicara tentang kitab atau sesuatu yang tertulis, baik tulisan itu dalam bentuk huruf ataupun dalam bentuk lain, maka Maulana Syekh sering mengingatkan kita bahwa ada kitab yang berbaris dan juga ada kitab kehidupan. Dua-duanya itu perlu kita qiraahkan. Kitab yang berbaris kita pelajari untuk dapat kita pahami di sekolah-sekolah kita. Jadi kalau tiang dulu di SD, lalu muallimin, kemudian di Al-Azhar, ya, di setiap jenjang pendidikan itu tiang dengan teman-teman tiang belajar kitab yang berbaris. Kita baca kitab, baca buku, lalu dari situ kita ambil pemahaman. Itu kitab yang berbaris, kitab yang tertulis. Ada juga Alkitab Al-Manzur,
Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bahan pelajaran untuk kehidupan kita. Bukan bentuknya dalam tulisan, tetapi hamparan semua tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang dinamakan Kitabullah Al-Manzur. Kitab Allah yang kita lihat dan kita saksikan. Karena itu, kalau sekolah kita namakan qiraatul kutub, insya Allah ini mencakup keduanya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di sekolah yang akan kita bangun, dan juga anak-anak kita yang kita didik selama ini. Ini para masyaikhul ma'had, di depan tiang juga ini banyak ustaz dan ustazah. Ya. Jadi pastikan bahwa anak-anak kita yang kita didik, tidak hanya kita ajarkan kitab yang tertulis, tidak hanya kita tuntun mereka untuk memahami buku-buku teks, tapi mari kita ajarkan mereka untuk juga belajar dari kitab Allah yang dibentangkan dalam kehidupan. Yaitu semua alam raya ini. Kalau dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi Allah ini, dari semua yang kita saksikan, ayatul lil muqinin, semuanya itu menunjukkan kepada Al-Khaliq. Selaput si arak, semua yang Allah ciptakan di sekitar kita akan betul-betul berguna bagi tiang, bagi pelungguh. Tidak hanya dari sisi dia bisa memberikan manfaat kita di dunia. Ada yang kita tanam, dari yang kita tanam itu hasilnya kita makan. Itu manfaat dunia. Kita menanam padi, hasilnya kemudian gabah, kita jual. Kita tanam jagung, kita tanam pohon kelapa, kita tanam pohon pisang. Kita tanami bumi Allah. Lalu hasilnya kita gunakan untuk menyambung hidup kita di dunia. Bukan sekedar itu tujuan Allah menciptakan semua yang ada di bumi Allah. Ada tujuan yang paling utama. Lebih dari sekedar bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di dunia ini untuk kehidupan dunia. Ada yang lebih dari itu. Apa itu Bapak-bapak Ibu? Bagaimana supaya semua ciptaan Allah Ta'ala ini bisa membuat kita selalu ingat kepada Sang Pencipta. Jadi selaput si arak ini membuat kita menjadi hamba Allah yang baik. Itu manfaat yang paling utama. Karena kalau manfaat yang pertama saja Bapak-bapak Ibu, tidak ada bedanya kita dengan hewan. Hewan juga sama. Dia makan tanaman. Hewan juga sama. Kalau kita suka pisang, monyet juga suka pisang. Betul nggak, Bapak? Kalau kita makan beras, bukan beras yang dimakan, nasi. Beras, si tekelak no, pongkak jari nasi. Ayam juga suka beras. Suka beras lah ayam, Bapak Ibu. Suka. Kalau dari sisi memanfaatkan untuk kehidupan, itu bukan keistimewaan manusia. Tetapi juga semua hewan-hewan yang melata itu sama juga. Mereka memanfaatkan makhluk atau ciptaan Allah, tumbuhan, tanaman, dan semuanya itu untuk kehidupan dunia mereka. Yang membedakan kita dengan mereka, yang membedakan orang yang beriman dan yang tidak beriman adalah kalau kita orang beriman, semua yang Allah Ta'ala ciptakan ini harus membuat kita dekat kepada Allah. Alhamdulillah au ajinta. Paham Bapak Ibu? Dengan demikian ajinta sinun dek nalek gagah ta, dek nalek belek tian ta, dek nalek luek kepeng ta, dek nalek tinggi jabatan ta, dek. Karena sebagaimana yang sampaikan tadi, ya, untuk hal-hal yang seperti tadi tidak harus mensyaratkan keimanan. Siapapun bisa kenyang perutnya.
Siapapun bisa jabatannya tinggi. Siapapun bisa mencari harta. Tapi yang membedakan dan membuat orang beriman itu berharga, Bedue Aji, adalah dia meletakkan semua makhluk Allah ini sebagai jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, karena itu rencana pembangunan sekolah niki mari kita letakkan, ya. Mari kita letakkan dalam rangka itu. Jadi teminak sekolah bukan sekedar supaya di tempat kita ini ada sekolah. Apalagi untuk bermegah-megah dan tidak mau kalah. Bukan. Tapi kita membangun sekolah, kita niatkan agar di sekolah itu anak-anak kita bisa belajar memahami siapa dirinya. Tahu na dirinya. Mbele karena datang, apa kewajiban nelik dunia, bareng mbe aning na lalu era. Min aina wa kaifa wa ila aina. Dari mana kita ini hadir? Mbele kanta. Siapa yang menciptakan kita? Wa kaifa, bagaimana kita menjalani kehidupan? Wa ila aina, mbe aning terlalu era. Selapu si hidup di dunia yang kena musafir. Pasti nalah. Masalah giliran doang nih. Giliran. Ada dekat sini makam Tuan Guru Husnul Duat ya. Ya. Oh, Tuan Guru Husnul Duat, Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun niki. Beliau adalah dua dari beberapa yang selalu menemani tiang. Waktu pengajian-pengajian, tempat-tempat yang jauh, tiang sama Tuan Guru Haji Yusuf. Kalau enggak sama Tuan Guru Haji Yusuf, sama almarhum Tuan Guru Haji Husnul Duat, kadang-kadang kami bertiga pergi ke Bima, pergi ke Sumbawa. Memang ada bedanya Tuan Guru Haji Yusuf sama almarhum Tuan Guru Haji Husnul Duat. Kalau Tuan Guru Haji Yusuf cukup ngemos doang. Kalau Tuan Guru Haji Husnul Duat banyak ceritanya. Jadi rame sepanjang jalan itu. Rame selalu. Ada saja bahan cerita beliau. Jadi perjalanan yang panjang itu terasa pendek. Ya. Kadang-kadang lelah, hilang lelah kita. Ada saja. Ya. Ada saja cerita beliau itu. Masya Allah, tabarakallah, yarham rahmatal abrar. Nah itulah. Tuan Guru Haji Yusuf masih ada sama kita. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Umur kita semua. Tuan Guru Haji Husnul Duat sudah wafat. Tapi sekali lagi ukuran yang mutlak ya, bagi seorang mukmin dalam hal kedekatan kepada Allah bukan sekedar panjang pendek umurnya di dunia. Tapi bagaimana kaifa, bagaimana ngumbe angku ngisi kehidupannya. Lalu setelah itu dia sadar kemana dia akan pergi. Makanya Al-Maghfurlah Maulana Syekh sering di dalam pengajian-pengajian bahkan ditulis di Al-Abror kalau yang tidak salah. Dulu ada tulisan ala ilallah tasirul ingat-ingat. Bukan untuk beliau dan orang-orang soleh. Karena beliau dan orang-orang soleh itu sudah pasti ingat. Untuk kita yang sering lupa ini. Apa kata Allah Ta'ala? Ilallah tasirul. Kepada Allah Ta'ala lah akan berpulang segala sesuatu. Jadi tiang akan berpulang kepada Allah. Sida semua kita akan berpulang kepada Allah. Maka dengan sekolah ini kita niatkan. Mudah-mudahan anak-anak kita mengerti Bapak Ibu nggih. Ngerti ya. Lekan datang. Siapa yang menciptakannya? Dengan tujuan apa Allah menciptakannya? Lalu dia mengerti bagaimana mengisi hidupnya yang satu-satunya. Tidak ada namanya hidup dua kali di dunia. Dengan cara yang terbaik. Supaya Allah merahmati hidupnya. Dan kemudian dia tahu bagaimana kelak, kemana kelak dia akan kembali. Dan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Itu pendidikan dalam Islam Bapak-Bapak Ibu.
Jadi pendidikan dalam Islam itu bukanlah niatnya atau tujuan utamanya itu untuk memintarkan orang sepintar-pintarnya, ende. Karena ndekna sedikit, ndekna sekedik, tidak sedikit orang yang pintar sepintar-pintarnya, tapi dia tidak tahu jalan kembali kepada Allah. Ceket lagu ke pusa. Mele sida ceket ke pusa. Tidak temele. Banyak. Bahkan tidak jarang yang kepintarannya digunakan untuk memerangi Allah. Mengajak orang untuk kufur kepada Allah. Banyak hari-hari ini bapak-bapak ibu, kalau kita baca di internet, bahkan ada diterbitkan dalam buku-buku, orang-orang yang mengajak orang supaya tidak percaya kepada Allah. Itu banyak. Dan kalau kita lihat pendidikannya, tidak ada yang bodoh. Ada yang profesor, ada yang doktor, ahli biologi, ahli fisika segala macam. Ternyata ilmunya la yuwassiluhu ilallah walakin yuwassiluhu ilal hawiyah. Ilmunya tidak membawanya kepada Allah, tidak membuatnya tunduk bersujud di depan Allah, tapi justru membawanya ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Na'udzubillah min. Nah, ini Bapak-bapak Ibu, bagi tiang penting untuk kita ingat. Bahwa menjadi pintar yaitu memang proses yang alami. Kalau kita belajar, ya pasti akan jadi pintar. Tapi proses yang jauh lebih rumit adalah bagaimana menumbuhkan anak-anak kita dalam kesadaran bahwa mereka adalah hamba Allah yang punya tugas dan tanggung jawab. Jauh lebih rumit itu. Karena dia rumit, maka tidak cukup bangunan ini saja. Dia butuh sida, bapak-bapak ibu. Dia butuh kita orang tua. Sida yang terus memberikan keteladanan. Kita yang terus memberikan nasihat-nasihat, contoh-contoh yang baik. Nak belajar Quran. Kan kenapa kamu tidak pergi? Batur mulai ngaji lek musola. Kenapa kamu di rumah saja? Pecat lalu. Sambil ngerokok. Tidak, si jari ina nyili anak dia nyuruh yang ngaji sambil ngetik handphone terus. Baca berita gosip. Dia ngeno angkun tah. Muntah kangen anak-anak teh sila. Mari kita ikut dan kita bantu dia. Supaya dia yang lahir dalam keadaan suci dan bersih bisa terjaga kemurnian dan bersihnya itu. Itu tugas kita sebagai orang tua. Nah, karena itu Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang ingin tiang sampaikan adalah sekolah ini penting tapi bukan satu-satunya. Kalau istilahnya necessary but not sufficient. Dia penting tapi tidak mencukupi. Kalau kita bicara hanya ilmu sebagai intelijensia, 1 + 1 sama dengan 2, 4 × 4 sama dengan 16 cukup di sekolah. Kalau sekedar itu. Tapi untuk mendidiknya menjadi seorang yang mengerti tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Bagaimana dia paham ibadahnya. Bagaimana dia tahu pentingnya berakhlak mulia. Bagaimana dia harus berlaku kepada orang tuanya, orang lain, yang lebih tua, yang lebih muda, dan terutama kepada Sang Pencipta, tidak cukup hanya di sekolah. Necessary but not sufficient. Penting tapi tidak cukup. Nah, karena itu, Bapak-bapak Ibu, yang minta kita semua niki. Dan kalau kita melihat NTB kita ini termasuk lendang berduri. Lai zaman tiang di negara tebani bani yang ledang berduri. Apa namanya itu? Setelah asar itu apa istilah kita? Apalagi sandikala, ndekna sandikala. Sore-sore wah, dia tebani. Zaman tiang lai 1985 sampai 91 di Pancor. Pokoknya kalau disebut lendang berduri, di pikiran kita jauh, di nara apa-apa, terus gelap,
terus apa namanya rau doang zaman lain. Tapi sekarang Masya Allah, Lendang Berduri sudah maju seperti ini. Sudah menyatu dengan selong, menyatu dengan pancor. Menjadi istilahnya kelurahan satelit itu yang berada di sekitar pancor dan selong, menopang kemajuan Lombok Timur. Ini luar biasa. Maka alhamdulillah, bersyukur nggih. Dari batur Lendang Berduri dengan kewah gagah. Kita sudah tidak kalah dengan yang lain. Jalannya sudah bagus, fasilitas sosialnya cukup, fasilitas agama juga tidak kurang. Fasilitas ekonominya pun terus berkembang. Alhamdulillah. Nah, tiang pesan kepada Sida semua yang ada di Lendang Berduri. Dulu Lendang Berduri terkenal tempat kita ngaji. Ada beberapa ustadz di Lendang Berduri. Masih ada nggak? Ustadz zaman tiang dulu. Tahun 90-an itu. Jadi kalau kita mau ngaji Quran ada beberapa majelis pergi ke Lendang Berduri. Artinya apa? Lendang Berduri ini dimulai dengan tradisi amal soleh. Diramaikan oleh para ustadz. Lalu kemudian banyak pegawai-pegawai dari STKIP dulu yang ingat berumah di Lendang Berduri. Jadi isinya para pendidik. Artinya Lendang Berduri itu lekat dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, ilmu, pengajian. Maka tiang ajak bapak-bapak ibu, keluarga besar tiang yang ada di Lendang Berduri, sila jaga apa-apa yang sudah baik. Jangan atas nama perubahan lalu semua yang baik kita tinggalkan. Cara-cara yang baik kita lepaskan. Pendidikan anak-anak kita antara maghrib dan isya kita tinggalkan. Pengajian anak-anak kita anggap remeh. Jangan. Semua tradisi yang baik sila jaga ya. Mahal artinya. Satu tradisi itu tidak mungkin tercipta sehari semalam. Satu kebiasaan itu tidak mungkin lahir hanya dalam 1 minggu atau 1 bulan. Bertahun-tahun. Coba lihat Maulana Syekh dulu mentradisikan melontar. Apakah tradisi melontar itu lahir hanya sekali saja? Tidak. Al-Maghfurlah mentradisikan bertahun-tahun sampai akhirnya kita terbiasa. Betul? Laik pertama-tama kan begitu Al-Maghfurlah, ya kah ngelontar kah? Kah ngelontar isi adik saya si ngepe uang logam di ila nyumbang. Kan begitu nggih? Kan dulu ceritanya bapak-bapak biasa kalau orang nyumbang itu kan pakai amplop, uangnya uang besar. Nah, jamaah kan banyak yang tidak punya uang besar, punya uang ya 100 rupiah 500. Untuk memudahkan jalan supaya yang tidak punya uang banyak juga tidak malu bersedekah, tidak enggan untuk berinfak, maka melontar. Kan mau melontar wah seru saya isi berdua kepeng nggih. Ngelontar wah. Oh rame gitu. Jadi karena melontar rame kita tidak malu mengeluarkan uang receh melontar. Awal-awalnya banyak yang malu. Ayo melontar kata Al-Maghfurlah. Paling kita dulu. Lama-lama otomatis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setelah ditradisikan, Masya Allah. Tidak ada yang merasa malu. Dan dengan itu semua bisa berinfak. Semua bisa dapat jalan untuk berbuat baik. Itu juga pelajaran Bapak-Bapak Ibu dari guru kita. Bahwa salah satu ciri dari Maulana Syekh Al-Maghfurlah adalah menciptakan cara untuk berbuat baik. Bagi orang. Jadi Al-Maghfurlah Maulana Syekh sebagai seorang pendidik yang dia pikirkan ngombe adiknya selapu jamaah nih bau berdua kesempatan berbuat baik. Itu seorang pendidik. Nah Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun tradisi itu tumbuh. Sekarang kalau sudah ada hulta atau ada pengajian besar,
rasanya kurang afdol kalau tidak melontar. Kenapa itu bisa menjadi kebiasaan? Karena kita melihat keteladanan yang terus dijaga. Tidak hanya sehari 2 hari tapi bertahun-tahun oleh Al-Mahfud. Karena itu Bapak Ibu, semua tradisi-tradisi bagus, jaga ya. Mahal harganya itu. Mahal. Karena itu hasil dari pendidikan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, Bapak-Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memudahkan niat kita di tempat ini. Dan wakaf pembebasan lahannya juga mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala. Nanti Tian juga ikut walaupun sedikit di tempat ini ya untuk berwakaf. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup bersama dengan doa ya.